Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, pagi-pagi mau geser sedikit. Mungkin hari ini kita akan berbicara tentang strategi, formulasi strategi. Jadi agak teoritis mungkin ya. Agak teoritis, tetapi setidaknya kita akan melihat karena banyak sekali strategi, banyak sekali model, tetapi kadang-kadang kita saling tertukar-tukar ketika menentukan strateginya itu. Pendekatannya apa, kita balik lagi kepada SWOT tadi. Nanti kok kuadrannya sama ada di kuadran 1, kok isi strateginya beda-beda gitu biasanya. Karena seringkali kita yang melihat ada di kuadran 1. Di satu sisi ada yang menunjukkan bahwa adanya cuma pertumbuhan, strategi pertumbuhan, di situ adanya penetrasi, pengembangan pasar, tapi kok di model yang lainnya kok di kuadran 1 ada tambahan yang lain, yang tadinya masuk ke kuadran 2 masuk kelompok kuadran 1 dan seterusnya. Itu karena pendekatan yang berbeda-beda. Mungkin itu hari ini hanya berbicara tentang yang agak-agak teoritis, sehingga nanti kalau diskusi, kalau perlu, kalau ada waktu lagi, di lain waktu kita bisa untuk diskusi. Kita mulai aja nggih? Pak. Nah, jadi kemarin dari analisis SWOT, analisis SWOT itu kemarin kita mendapatkan positioning. Yang jelas itu menjadi modal. Karena nanti setelah sampai kepada evaluasi, itu pun nanti akan dilakukan mencari lagi positioning kembali. Ini positioning di awal, terus menentukan strateginya apa. Setelah itu ada implementasi. Setelah implementasi ada sampai batas tertentu, ada evaluasinya, akan melihat kembali positioning saat itu bagaimana. Ada pergeseran atau enggak, sehingga kita bisa menilai dengan menggunakan evaluasi, banyak model evaluasinya, audit strateginya bagaimana. Jadi itu kalau kita mendapatkan positioning yang seperti ini, seperti kemarin, ada di posisi 1 pertumbuhan, 2 stability, 3 survival, yang ketiga diversification, maka masing-masing posisi itu akan menentukan strategi dasarnya seperti apa. Ini misalnya, udah kelihatan ya? Kurang gede kali ya? Kelihatan Pak Heru. Oke. Tak gedein dikit. Inilah. Nih. Jadi ketika ada di positioning masing-masing itu ada strateginya. Di posisi pertumbuhan tadi, strategi yang tepat adalah strategi agresif. Di dalamnya ada penetrasi pasar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Penetrasi pasar, pengembangan produk, dan inovasi. Di kuadran 2 ada turnaround, di situ ada integrasi ke depan, ke belakang, horizontal. Yang ketiga ada defensif, yaitu penciutan, divestasi, likuidasi. Terus yang keempat ada diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik dan konglomerat. Intinya sebenarnya cuma 4 itu secara garis besar. Nanti yang lain-lain akan mungkin ada tambahan, yang lainnya itu adalah pengembangan yang relatif dekat ke arah situ. Nah, terus ketika kita sudah sampai pada positioning masing-masing ini, sebenarnya yang banyak kita bicarakan di strategi itu seringkali kita ngomongnya pokoknya ya pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi, diversifikasi, divestasi dan diversifikasi. Yang paling terkenal itu ada strategi pengembangan, strategi integrasi, strategi divestasi, strategi diversifikasi. 4 strategi itu yang paling banyak dikenal secara umum. Nah, masing-masing ini memiliki kaidah yang berbeda-beda. Misalnya kita mulai dari yang pertama. Ketika kita ada di posisi kuadran 1, di posisi agresif itu kita punya pilihan mau penetrasi pasar, pengembangan produk atau inovasi, tergantung dari data kita berikutnya, analisis berikutnya.
Kalau di sini kita hanya merujuk pada strategi umumnya, untuk memilih salah satu yang khusus, yang spesifik itu harus didukung dengan data-data kualitatif. Sehingga banyak sekali penelitian tentang strategik itu mengakarnya pada penelitian kualitatif. Karena dukungan teorinya, istilahnya unit analisisnya itu biasanya organisasi, dan strategik itu lintas fungsi, sehingga ketika kita berbicara tentang konsumen berarti ke konsumen, ketika berbicara tentang kebijakan berarti kepada direksi misalnya. Sehingga unit analisis yang berbeda-beda itu akan lebih enak kalau menggunakan pendekatan kualitatif. Kalau kuantitatif kan unit analisisnya sebagian besar itu harus sama, apple to apple, antar variabel itu harus sama, kebanyakan, walaupun bisa juga ketika kita membedakan. Kita mulai dari yang penetrasi pasar. Di posisi 1, kuadran 1 itu kondisi yang paling menguntungkan karena di situ kita memiliki peluang yang besar dengan kekuatan internal kita yang besar juga. Sehingga pada posisi ini kita bisa memaksimalkan peluang yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang kita miliki. Oleh karena itu, ada yang namanya penetrasi pasar. Di penetrasi pasar ini sebenarnya upayanya atau strateginya adalah mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk-produk yang sudah dimiliki saat ini. Nah, produk yang dimiliki saat ini karena namanya penetrasi pasar, produk yang ada saat ini di pasar yang sekarang ada, yang sekarang sudah kita miliki. Misalnya kita bisa dengan melakukan strateginya adalah menambah tenaga penjual atau iklan yang luar biasa, promosi yang besar-besaran, itu biasanya dilakukan di model penetrasi pasar. Yang kedua ada yang namanya pengembangan pasar. Kalau pengembangan pasar itu lebih pada mencari pasar-pasar yang baru. Jadi memperkenalkan produk yang kita miliki saat ini ke wilayah geografis yang baru. Wilayah geografis ataupun segmen, lebih tepatnya segmen. Kalau wilayah geografis itu hanya sebagian dari segmen, tetapi pengembangan pasar ya pokoknya ke segmen yang lebih baru. Terus pengembangan produk. Kalau pengembangan produk ini peningkatan penjualan melalui perbaikan produknya, produk yang saat ini kita miliki. Namanya juga pengembangan produk. Terus yang berikutnya ada inovasi. Inovasi itu menciptakan daur hidup produk baru sehingga membuat produk lama yang serupa menjadi usang. Jadi ada inovasi itu misalnya kayak Windows itu ada generasinya, Amos ada generasinya, dan seterusnya, itu merupakan salah satu bentuknya. Karena di sana ada tambahan-tambahan fitur-fitur baru, alat-alat tools baru yang ditambahkan meskipun cuma sedikit. Itu di kuadran 1. Di kuadran 2 itu posisinya kita katakan sebagai posisi yang turn around. Di dalam kuadran ini kita memiliki kelemahan meskipun peluang kita adalah besar. Oleh karena itu bisa dilakukan integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal. Mungkin di buku-buku yang kita temukan di sana cuma ada dua elemen, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal, hanya itu. Tetapi pada tahap berikutnya integrasi itu dibedakan menjadi vertikal ke depan dan ke belakang. Ini maksudnya sebenarnya gini, gampangnya integrasi itu memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar terhadap pihak terkait. Namanya integrasi ke depan. Ke depan itu posisi kita adalah perusahaan, ke belakangnya adalah hubungan kita dengan supplier, ke depan adalah dengan distributor. Jadi integrasi ke depan itu
diarahkan untuk memiliki kendali pada distributor, franchise, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya kita perusahaan kita penerbitan. Perusahaan penerbitan itu integrasi ke depannya adalah dengan membuka toko buku misalnya. Atau bisa juga dengan perjanjian-perjanjian terhadap distributor-distributor kita. Nanti ada perjanjian eksklusif, ada perjanjian macam-macam namanya. Misalnya bisa dilakukan dengan karena kita misalnya sudah terkenal, kita perjanjiannya ketika kita mensuplai sebuah produk kita ke toko misalnya, kita punya perjanjian mensyaratkan bahwa toko itu tidak boleh menjual produk serupa dari perusahaan lain misalnya. Terus yang berikutnya integrasi ke belakang itu ke supplier. Jadi kita berusaha memperoleh kendali kepada pemasoknya. Salah satunya bisa dilakukan dengan tadi toko buku lagi, toko buku penerbit itu untuk integrasi ke belakang misalnya memiliki percetakan sendiri misalnya. Contoh khasnya adalah seperti itu. Sedangkan integrasi horizontal itu upaya memperoleh kendali yang lebih besar atas pesaing kita. Bisa dilakukan dengan misalnya ada strategi yang namanya merger, akuisisi atau pengambil alihan. Itu yang bisa dilakukan. Sedangkan yang ketiga adalah strategi di kuadran ketiga ada strategi defensif. Di sini posisi kita yang relatif agak rumit ya, karena memiliki kelemahan di internalnya kita lemah, di eksternalnya ancamannya besar. Sehingga yang bisa dilakukan adalah hanya tiga model. Yang pertama dengan penciutan. Penciutan itu pengurangan biaya atau aset dalam rangka meningkatkan penjualan, meningkatkan laba, dan memperkuat kompetensi kita. Nah, dilakukan penciutan. Caranya bisa dilakukan dengan yang namanya restrukturisasi, terus reorganisasional, memangkas lini produk, menutup bisnis, menutup pabrik, dan lain sebagainya. Kalau penciutan ini masih juga tidak bisa dilakukan, memiliki kendala juga, langkah berikutnya ya divestasi. Divestasi itu menjual suatu divisi atau bagian kepemilikan dari organisasi yang fungsinya adalah mendapatkan suntikan dana yang bisa dilakukan untuk menambal kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Terus yang ketiga, kalau misalnya penciutan sudah dilakukan, enggak berhasil juga. Divestasi juga tidak bisa dilakukan juga. Tidak bisa mengangkat lagi meskipun ada suntikan dana. Ya terakhir yang bisa dilakukan adalah likuidasi. Menjual seluruh aset dan kekayaan yang berwujud secara terpisah-pisah atau ekstrimnya ya berhenti berbisnis di bidang itu. Yang harus dilakukan ya di bidang itu. Jangan lantas berhenti semuanya. Terus yang berikutnya ada di kuadran 4 yaitu diversifikasi. Diversifikasi itu mencari peluang. Intinya sebenarnya itu. Karena apa? Di posisi itu kita memiliki kelemahan tetapi peluangnya cukup besar. Sehingga ada dua langkah yang bisa dilakukan yaitu diversifikasi konsentrik atau diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konsentrik artinya bahwa kita menambah produk yang baru tetapi masih dalam konteks atau kaitan dengan pasar produk, teknologi atau sumber daya yang digunakan itu masih nyambung. Sedangkan yang kedua ada diversifikasi konglomerat, yaitu menambah produk yang baru tetapi tidak saling berkaitan, yang benar-benar tidak saling berkaitan dengan core bisnisnya. Itu yang dilakukan. Jadi ada 4 kuadran yang ada di situ, memiliki tipe yang berbeda-beda. Intinya sebenarnya upaya yang bisa dilakukan adalah
bukan mengarah dari bawah ke atas sebenarnya dalam jangka pendek, tetapi dari kiri ke kanan. Kenapa difokuskan dari kiri ke kanan? Karena kita melihat bahwa yang bisa kita kendalikan adalah faktor internal. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan apa? Ya internalnya dulu, perkuat internalnya untuk apa? Misalnya ketika kita ada di kuadran 3 defensif, penciutan, upaya awal yang bisa dilakukan adalah mengarah ke kanan, pindah ke kuadran 4. Kenapa? Kita berusaha memperkuat faktor internalnya. Sedangkan faktor eksternal itu faktor yang relatif tidak dikendalikan. Sehingga ketika kita ada di kuadran 3, upayanya tidak langsung ke agresif di kuadran 1, tapi ke arah sebelah kanan dulu. Sama juga ketika di turn around ini. Kita gesernya akan ke sebelah kanan. Itu strategi dasar yang ada yang ada di manajemen strategik. Secara garis besar adalah ada 4 model yang seperti itu. Di strategi agresif ada penetrasi pasar, pengembangan produk, inovasi ini. Seringkali mungkin kita tidak menemukan strategi agresif. Kita baca-baca kok nggak ada strategi agresif. Karena di sana orang sering menyebutnya sebagai strategi intensif. Ada yang menyebutkan itu. Ada yang agresif, ada intensif. Itu 4 temuan kita ketika kita ada di analisis SWOT. Sedangkan analisis SWOT itu sendiri sebenarnya tidak harus hanya dilakukan satu. Kita bisa untuk membandingkan elemen dari analisis SWOT, internal eksternal itu bisa digunakan sebagai perbandingan untuk membandingkan dengan perusahaan lain. Sama-sama bobotnya kita sudah tentukan, ratingnya mungkin berbeda antara satu perusahaan dengan lain, skornya berapa, nanti kita akan tahu bahwa positioning kita dengan pesaing itu bagaimana, akan ketahuan dengan itu. Itu strategi umum sampai sini. Sebelum melangkah ke berikutnya, ada yang mau didiskusikan? Saya lanjut dulu, Pak. Lanjut ya. Oke. Oke, lanjut. Yang berikutnya, ketika kita sudah menemukan strategi dasar itu, minimal kita udah apa ya? Nanti ada banyak strategi, tetapi itu landasannya adalah itu. Karena di model yang lainnya nanti akan sama juga, ada diversifikasi, ada pengembangan produk, pengembangan pasar dan seterusnya. Sehingga kita bisa membedakan strategi itu dalam 3 kelompok. Ya, satu ya dari strategi di tingkat corporate, yang kedua di bisnis unit, yang ketiga di fungsional. Di tingkat corporate itu, wah kebesaran ini. Di tingkat corporate itu di slideshow Pak Heru. Oke. Di tingkat corporate itu ada beberapa metrik yang kita dapatkan, yaitu satu dari matriks SWOT yang tadi. Nanti ada yang namanya matriks SPACE, Strategic Position and Action Evaluation. Ini sebenarnya sama, elemen yang dipakai adalah elemen dari analisis SWOT, tetapi cara mendapatkan kuadrannya itu berbeda. Terus ada juga BCG, ini juga hampir sama. Terus ada internal eksternal, ada matrik grand strategi. Ada 4 utama itu. Kalau yang pertama tadi SWOT, tadi udah. Yang kedua ada yang namanya matriks SPACE. Nah, matriks SPACE ini agak berbeda karena apa? Sebenarnya bukan berbeda, tidak berbeda dari kuadrannya.
tetapi yang digunakan berbeda. Kalau di SWOT itu kekuatan internal, kelemahan internal, ada peluang dari eksternal, ada ancaman dari eksternal. Kalau matrix space itu yang dipakai adalah dari sisi internalnya itu adalah dari sisi yang satu adalah financial strength, spesifik kepada financial strength, sedangkan di elemen yang bawah itu ada eksternal, faktor eksternal strength. Sedangkan yang di sebelah kanan ini bukan internal strength ya, tapi industrial. Dari sisi eksternal, tetapi dia lebih kepada kepada eksternal dekat, faktor-faktor yang dekat karena industri. Terus di sebelah kiri competitive advantage. Nah, perbedaannya ketika kita ada di posisi dengan menggunakan matrix space ini, financial strength itu diukur misalnya dengan skala 1 sampai 6. Berarti semakin kuat berarti dia nilainya akan semakin tinggi. Sedangkan di eksternal ini semakin kuat justru nilainya kita kasih minus. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Semakin ke sini. Terus kalau untuk competitive advantage juga sama. Semakin ke kiri semakin lemah. Atau semakin kuat maksudnya. Semakin kecil nilainya itu semakin kuat. Terus internal strength ini juga akan positif 1 sampai 6. Nanti ketika kita sudah mendapatkan semua elemen yang ada berdasarkan sama analisis SWOT. Ya, gimana? IS itu industrial kan? Industrial, ya, industrial. Bukan internal ya, Pak ya? Bukan internal. Jadi industrial. Dari sisi eksternal tetapi lingkungan dekat. Kan ada lingkungan persaingan yang pakai porter, terus lingkungan industri, lingkungan nasional, lingkungan global gitu kan. Ada di situ. Mungkin nanti ini kalau untuk formulasi-formulasi yang ini prakteknya mungkin nanti akan saya buatkan YouTube-nya aja. Kalau untuk prakteknya aja ya. Nanti sehingga kita akan lebih tidak perlu banyak waktu untuk menghabiskan waktu. Kalau untuk formulasi cara ngitung-ngitungnya itu nanti aja. Jadi di sini sama juga. Cuma bedanya di kuadran 1 ini banyak sekali nih. Diversifikasi yang tadinya masuk di kuadran 4 dalam analisis SWOT, matriks SWOT, itu masuk di kuadran 1. Asumsinya bahwa sebenarnya berkaitan dengan ini tadi, berkaitan dengan elemen yang dipakai itu apa. Pada industrial strength, kekuatan industri yang kuat, didukung dengan finansial yang kuat, berarti kita kan punya modal untuk bisa mengembangkan atau diversifikasi konsentrik misalnya. Kita bisa membuat lini produk yang membuat produk baru pada lini yang hampir sama. Atau mau yang lainnya konglomerat. Atau pengembangan produk. Intinya bahwa kita punya kekuatan modal yang ada di sini, kekuatan industrinya juga kuat, maka kita bisa melakukan upaya-upaya yang ada di sini. Elemen di dalamnya sama semua sebenarnya. Satu itu matrix space. Yang kedua, yang satu SWOT, kedua matrix space, yang ketiga matrix BCG. Ini sama, strategi yang dipakai sama. Cuma yang dijadikan landasan di sini adalah pangsa pasar dengan pertumbuhan pasarnya. Sehingga muncul ada empat elemen, yang satu question mark, yang kedua star, yang ketiga cash cow, yang keempat dog. Sama sebenarnya, prinsipnya sama. Ketika pangsa pasar kita rendah, kita memiliki pasar market share yang rendah, sedangkan pertumbuhan di industri tersebut juga rendah, maka kita posisinya ada di sini. Penciutan, divestasi, likuidasi. Terus di sini sama juga. Ketika ada di sapi perah, ketika kita pangsa pasarnya tinggi, kita mungkin
bisa juga ngomonglah gampangnya pemimpin pasar, tetapi di pasar itu di pasar industri itu ternyata tumbuhnya kecil. Nah, ketika dalam posisi itu sebenarnya ini sama positioningnya ketika nanti ada di produk life cycle, nanti sama juga. Makanya dikatakan sapi perah karena pada posisi inilah kita bisa mengambil keuntungan. Saatnya untuk mengambil keuntungan. Jaga-jaga sebelum sampai kepada posisi decline, sebelum sampai penurunan sebenarnya. Terus di posisi star, ini posisi yang paling bagus karena pangsa pasar tinggi, pertumbuhan pasar tinggi. Nah, di sini sebenarnya bukan waktunya untuk mengambil keuntungan pada saat ini. Tetapi kan dalam praktek di lapangan seringkali ketika kita sedang tumbuh itu banyak yang terus kesempatan untuk mengambil keuntungan. Padahal kan secara strategis harus ada integrasi, ada penetrasi, pengembangan produk. Di sini sebenarnya saatnya untuk berkembang, investasi lagi. Yang ada di sini. Jadi hanya berkaitan dengan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Dari sisi itu, dari kacamata itu. Terus yang berikutnya ada matrik IE. Nah, matrik IE itu landasannya sama dengan ketika membuat analisis SWOT. Tetapi dalam perhitungannya nanti, kalau kemarin kan ketika negatif, ketika ancaman itu dibuat negatif, nilainya negatif. Tetapi dengan matrik IE ini mau kekuatan, mau kelemahan, mau peluang, mau ancaman, itu semuanya nilainya positif. Cuma ketika kelemahannya tinggi di sini, ketika kelemahannya tinggi, justru nilainya rendah. Contoh misalnya, ketika di analisis SWOT kemarin, kekuatannya itu kalau kuat itu dari 1 sampai 4. Kalau lemah, kalau kelemahannya rendah berarti -1, kelemahannya tinggi -4. Atau kalau enggak dibuat sama. Tetapi atas dikurangi bawah. Kelemahannya tinggi nilainya 4, kelemahan rendah nilainya 1. Itu nanti dikurangi dari kekuatan menjadi kelemahan. Dikurangi dengan kelemahan. Tetapi di matrik IE ini nilainya sama-sama positif, yaitu kekuatan itu yang sangat kuat itu nilainya 4, kekuatannya rendah nilainya 1. Sedangkan pada posisi sebaliknya, ketika kelemahannya tinggi, itu nilainya 1, kelemahannya rendah, nilainya 4. Nanti di akhir kekuatan bukan dikurangi kelemahan, tapi ditambah. Kekuatan ditambah kelemahan. Terus beda yang kedua, ketika dianalisis SWOT kemarin ini nilai bobot, total bobot untuk kekuatan 1, kelemahan 1, di matrik IE ini kekuatan nilainya bobotnya total setengah. Kelemahan juga setengah, sehingga nanti total internalnya 1, eksternalnya 1. Nah, di sini kita memperoleh 9 sel, di mana sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu hanya tumbuh membangun, growth, terus stability, dan divestasi. Cuma 3. Strategi pertumbuhan, terus stability dengan kalau di tadi itu cash flow, kalau kita masukkan ke BCG itu cash flow, kalau masukkan ke SWOT itu di divestasi. Jadi prinsipnya sama. Sehingga yang dilakukan apa? Strategi tumbuh bangun ke depan, integrasi ke depan, ke belakang, horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, sama kan? Strategi menjaga, mempertahankan itu penetrasi pasar, pengembangan produk. Terus strategi panen atau divestasi, penjuutan divestasi. Hanya 3 kelompok ini. Walaupun ada 9 sel seperti yang ada di sini. Nah, terjadi. Terus yang berikutnya matrik grand strategi. Prinsipnya sama juga lagi. Intinya integrasi juga, pengembangan, divestasi, likuidasi,
diversifikasi sama. Cuma di sini yang dijadikan landasan pada matrik grand strategi itu hanya tentang posisi bersaing dan pertumbuhan pasar. Dua elemen itu yang dipotongkan. Hingga nanti akan kita menemukan bahwa apa bedanya misalnya di sini. Nih. Atau kalau ini relatif agak sama ya, agak berbeda. Kalau di sini misalnya, kok di sini ada matrik tapi isinya cuma isinya elemen yang ada di sini kok berbeda dengan matrik yang sama-sama matrik yang ada di sini. Jadi yang harus diperhatikan adalah landasan yang dipakai ketika kita mengembangkan strategi itu apa. Itu yang lebih penting. Karena banyak orang yang apa ya, yang akhir bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak konsisten? Di SWOT itu isinya cuma seperti ini. Tapi saya menemukan lagi ada matrik yang kok isinya banyak, berbeda lagi misalnya. Jadi berbeda karena prinsipnya adalah landasan yang dipakai adalah berbeda. Sama juga ketika kita ngomong bahwa kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia ada berapa sih? Mungkin antara versi BPS, versi pemerintah, versi Bank Dunia akan berbeda. Kenapa? Karena memiliki standar yang berbeda. Ini sama juga. Intinya cuma itu. Tetapi secara garis besar semuanya sama bahwa strategi ya adanya ya cuma itu. Ada secara garis besar intensif, terus diversifikasi, divestasi, terus apa lagi tadi? Divestasi, likuidasi, penjutaan ya seputar itu. Integrasi seputar itu strategi. Atau bisa juga nanti dari berbagai macam hal yang ada terus dilakukan berbagai upaya, itu bentuknya sebenarnya bentuk dari upaya-upaya strategi-strategi yang ada sebelumnya bisa dilakukan dengan namanya usaha patungan. Itu bentuknya misalnya merger itu tadi bentuk dari integrasi. Terus akuisisi, aliansi strategik, licensing, konsorsium dan seterusnya. Jadi implementasinya nanti ada banyak modelnya, itu bisa saling dikaitkan antara kita ada di posisi ini dilakukan dengan integrasi vertikal misalnya, langkahnya dengan apa, ada berbagai macam modelnya. Itu yang dilakukan pada level corporate. Sampai sini. Di level corporate. Sampai sini. Terus yang berikutnya pada level bisnis unit. Di level bisnis unit ini kalau kita lihat fokusnya apa sih? Fokusnya adalah menciptakan daya saing lestari, competitive advantage, sustainability. Kita sering ngomong gitu. Untuk bisa sustain itu apa yang bisa dilakukan yaitu menciptakan sesuatu yang bernilai, menciptakan sesuatu yang jarang, yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa digantikan. Kalau ingin sustain. Strategi yang bisa dipakai dalam ranah bisnis unit adalah kita menggunakan pendekatan dari Porter, strategi generic Porter, bisa menggunakan strategi adaptive Miles and Snow, ada strategi bisnis Abel, ada DFNI, ada pendekatan yang sering kali kita pakai yang umum dengan pendekatan produk atau bisnis life cycle. Teori dasarnya produk life cycle tapi seringkali dimasukkan ke bisnis life cycle. Yang pertama, generic Porter. Ini sudah sangat umum, strategi bisnis Porter.
seringkali kita hanya melihat di tiga hal. Awalnya itu di tiga hal, sebenarnya dia dari strategi yang lainnya. Di sini sama juga ada 4 kuadran didasarkan pada memotongkan keunggulan kompetitif dengan lingkup persaingannya. Jika keunggulan kompetitif itu rendah, terus lingkup persaingan luas, maka akan apa, dan seterusnya. Di sini cuma ada 4 strategis, walaupun dasarnya adalah 3. Yang paling kita sering kenal adalah bahwa kita bisa menggunakan satu, mungkin keunggulan biaya menyeluruh, cost leadership. Kita akan bisa bersaing jika memiliki biaya per unitnya dalam kelas yang sama, harusnya dalam kelas yang sama ya, dengan biaya yang lebih rendah. Itu kalau kita berbicara tentang komoditas atau produk atau hal-hal yang di segmen umum. Tetapi kalau untuk produk-produk unik kan nggak bisa seperti ini. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi itu artinya punya perbedaan, pembeda, unik, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan fokus biaya atau fokus diferensiasi. Mau yang mana? Kita harus fokus di apanya. Apakah fokus biaya atau fokus yang lainnya. Di cost leadership sudah jelas bahwa kita berusaha untuk menciptakan produk dengan biaya per unit yang lebih murah daripada pesaing. Cara yang bisa dilakukan biasanya ini untuk produk-produk massal, maka dilakukan produk massal. Ketika itu tidak bisa dilakukan, bisa diferensiasi. Diferensiasi bisa dilakukan dengan salah satunya yang paling menjadi satu hal yang intangible tetapi memiliki nilai luar biasa, misalnya tentang merek. Kita bisa juga mendiferensiasi teknologi, inovasi, kualitas, fitur, jasanya, jaringan dealernya, distribusi, dan lain sebagainya. Fokus diferensi misalnya menjadi pemimpin pada ceruk pasar. Ini biasanya kalau di pemasaran namanya market niche. Itu biasanya. Apakah itu didasarkan melalui niche itu dasar dari geografis, demografis, psikografis, atau perilaku, atau apapun itu. Itu yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan strategi generik dari Porter. Terus yang berikutnya, yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan dari Miles and Snow. Miles and Snow ini sebenarnya memandang bahwa ada 4 hal yang mendasar yang dikaitkan dengan strategi. Yaitu kita harus melihat dalam rangka ini. Ketika perubahan cepat dan ketidakpastiannya tinggi, itu bisa dilakukan dengan apa? Prospektor, analyzer, reaktor, atau defender. Kita bertindak sebagai apa? Ketika sebagai prospektor itu ya langkah yang bisa dilakukan adalah inovasi. Analyzer berarti menganalisis, meniru. Terus reaktor ya bereaksi, ada tindakan tertentu dari pesaing, kita langsung bereaksi melakukan hal yang sama. Atau defender itu dalam rangka stabilitas. Jadi ada hal-hal yang memang berbeda cara pandang dari satu orang dengan orang yang lain. Ketika misalnya kita ada di posisi tadi yang paling bawah, defender. Defender itu mencari stabilitas dengan memproduksi misalnya hanya produk terbatas. Jadi karena kita dalam posisi bertahan, ya yang bisa dilakukan apa? Kita fokus pada produk tertentu terbatas kepada segmen tertentu aja. Karena kalau kita tergerak atau terintimidasi oleh pesaing bahwa kita ingin juga menghadapi keseluruhan segmen, ya akan menjadi berat buat kita. Terus kalau yang reaktor, yang kedua, reaktor. Pola yang tidak konsisten dan tidak stabil
timbul jika salah satu dari ketiga strategi ini, strategi yang lainnya itu tidak bisa dikejar secara benar, tidak bisa dilakukan. Sedangkan analyzer itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka meminimalkan risiko atau memaksimumkan peluang. Kalau prospektor tadi udah jelas inovasi, upayanya adalah untuk menemukan dan mengeksploitasi produk baru atau peluang baru. Apakah itu dalam kerana di pasar atau yang lainnya. Itu yang dilakukan. Terus tadi sampai mana? Sampai Mile and Snow. Yang berikutnya, strategi bisnis unit bisa dilakukan dengan strategi bisnis ABEL. Di sini kalau kita lihat seringkali orang tertukar dengan porter yang tadi yang pertama. Kalau di porter itu cost leadership, diferensiasi, fokus. Kalau di sini karena yang dipakai sebagai landasan adalah diferensiasi segmen dan cakupan pasar, maka ada tiga. Satu, diferensiasi sama dengan yang porter. Yang kedua, hanya membedakan diferensiasi atau tidak terdiferensiasi segmennya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di perbedaan dengan di porter itu diferensiasi, cost leadership, terus fokus. Kalau di sini cuma diferensiasi dan fokus. Pengembangannya nanti ada yang namanya diferensiasi, fokus, tidak terdiferensi, fokus dan seterusnya. Itu tergantung dari pengembangan kita masing-masing. Mengkombinasikannya bagaimana. Yang berikutnya ada yang dari formulasi Devaney. Ini sebenarnya teori ini sudah lama muncul, tetapi di kita itu baru dikenal beberapa isu-isu ini kan baru beberapa waktu yang lalu. Market disruption. Market disruption itu kan di kita baru muncul beberapa waktu yang lalu, belum lama kan. Walaupun sebenarnya secara teori ini sebenarnya udah lama. Jadi dalam formulasi strategi ini kita ada dibedakan menjadi tiga. Untuk menghadapi market disruption kita harus memiliki satu vision for disruption. Di sini ada identifying new ways to serve existing customer better or new customer that no one serve no. Yang bisa dilakukan bisa dengan tadi. Kalau kita mengarah dengan mengacu kepada ini, pengertian yang ada di sini, ya kita bagaimana berusaha memuaskan atau memenuhi kebutuhan yang kita miliki aja dulu. Belum keluar-luar yang lainnya. Atau bisa juga dengan Blue Ocean strategi, yaitu melayani pasar sasaran yang relatif belum digarap oleh pihak lain. Terus diperlukan juga capability. Capability ini pola yang ada di disruption itu seringkali dua elemen ini yang menjadi faktor utama. Speed dan surprise. Ada kebijakan ini yang terjadi saat ini misalnya. Pengambilan keputusan cepat, surprise. Yang kadang-kadang yang seringkali tidak kita duga. Tidak kita duga-duga sebelumnya. Itu yang diperlukan pada saat market disruption. Terus diperlukan taktik. Taktiknya macam-macam, shifting the rules, signaling, dan seterusnya. Ini nanti pendekatannya adalah dikembalikan kemana? Dikembalikan ke teori dasar ketika kita mengambil strategi ini, nanti dikembalikan ke teori dasarnya. Biar kita tidak terpecah-pecah ke hal umum, manajemen secara umum. Misalnya di sini ada teori signaling. Ketika signaling ya ambil teori signaling. Agensi, teori agensi. Tapi dari kesemuanya itu sebenarnya
manajemen strategik itu banyak teori yang bisa dipakai, tetapi ketika kita berbicara tentang internal kita ngomongnya eksternal internal. Pendekatan yang banyak dilakukan adalah pendekatan resource based teori. Jadi banyak sekali teori tentang resource based teori itu dipakai sebagai pendekatan-pendekatan untuk melakukan analisis terhadap strategi. Kenapa? Resource, sumber daya, pendekatan sumber daya. Di samping teori-teori yang lainnya, misalnya yang utama itu tentang network. Teori tentang network, teori tentang apa lagi? Behavioral. Nanti meskipun ini teori dasar dari manajemen strategik behavior, tetapi nanti itu dipakai juga di SDM ada, di pemasaran ada. Terus ada juga tentang agensi teori. Ini meskipun itu banyak dulunya itu lebih ke keuangan, yang banyak pakai keuangan, itu kan toh akhirnya muncul juga di pemasaran dan sebagainya, teori manajemen. Terus ada teori tentang yang khusus ke yang banyak berbicara di strategik misalnya lebih spesifik, ada yang namanya dynamic capability. Jadi kembali lagi ke teori dasar yang kita pakai apa, pendekatannya yang mana, kita kerucutkan untuk bisa mendapatkan strategi yang tepat. Yang terakhir di strategi bisnis unit itu adalah pendekatan life cycle. Ini sama juga sebenarnya. Ketika kita ada di posisi perkenalan, di posisi perkenalan ini kan pada posisi ketika kita belum dikenal, kita ingin mengenalkan diri, cirinya adalah pertumbuhan yang lambat. Nah di sini yang dilakukan apa? Ya pendekatan tadi ada di kuadran 1, penetrasi pasar. Terus di tahap berikutnya pertumbuhan. Pada posisi ini adalah posisi ketika bisnis kita itu sedang berkembangnya luar biasa. Pertumbuhan penjualannya tinggi, keuntungan banyak, dan seterusnya. Di posisi ini masih dalam kerangka kalau di SWOT itu di kuadran 1. Pengembangan produk, pengembangan pasar, pokoknya yang intinya pengembangan. Yang ketiga adalah pada masa kedewasaan. Pada kedewasaan itu bisnis kita stabil, tumbuhnya juga tidak terlalu besar, dan yang namanya sudah dewasa pasti akan mencapai puncak tertentu. Nah disitulah kita siap-siap pada posisi ini. Dilakukan dengan apa? Ada berbagai macam yang bisa dilakukan. Kalau kita meminjam dari pendekatan BCG, Boston Consulting Group, disinilah waktunya kita cash cow, manen, memerah pada masa pertumbuhan ini. Terus yang berikutnya pada saat penurunan. Penurunan itu kalau kita minjam dari, mau minjam yang mana ini? Kalau minjam dari SWOT, berarti di sini pada posisi kuadran 3. Kita mau penciutan, mau divestasi, atau kalau terpaksa, tutup misalnya. Tetapi kasusnya adalah ini ketika ini dilakukan pada jangka pendek, misalnya, ini sebenarnya pada posisi pertumbuhan ini kita siap-siap mulai menetapkan strategi baru, melakukan analis positioning, memetakan positioning, akan tahu positioningnya ada di posisi begini, sehingga kita bisa siap-siap. Sehingga ketika terjadi penurunan itu pasti. Terjadi penurunan pasti, tetapi penurunannya apakah berlanjut atau kita mulai dari awal lagi. Kalau kita meminjam dari teori yang dari analisis yang sebelumnya, di sini positioningnya adalah strateginya adalah kita berusaha menciptakan produk yang baru untuk apa? Biar yang lama usang. Pada posisi mulai nurun kedewasaan, kita sudah mempersiapkan riset development-nya untuk pengembangannya bagaimana, inovasinya bagaimana. Disinilah waktunya kita meluncurkan Amos versi 25 yang tadinya 24. Kita memunculkan Amos versi 26 ketika sekarang 26. Kita memunculkan Windows berapa sekarang?
13 lah, Pak. 13 atau Office 2000. Kalau kemarin yang 2020, Pak. Yang terakhir 2019. Nah, 19 kemarin. Ya. Tapi 19 itu kasusnya kayak kayak Windows 2000. Vista. Ya, oke. Kayak Windows 2000 atau 98 ME. Gitu kan? Ya, yang ada keberadaannya ada, tetapi relatif tidak terlalu menonjol, tidak terlalu berhasil. Yang paling dikenal kan ada Office 2003, 2007, terus 2010, 2013 lumayan, tapi nggak begitu juga. Terus 2016 yang agak ini. Terus 16 baru aja belum apa-apa, udah 19 muncul, dia nggak kedengeran, malah kayaknya orang Indonesia nggak ada yang pakai itu. Terus sekarang 2020 misalnya. Nah itu posisi-posisi itu muncul karena apa? Dalam posisi ini, pendekatan ini, terus juga didekatkan kepada, dikombinasikan dengan kita mau memakai yang mana, ke dalam konteks yang mana. Itu yang dilakukan. Itulah strategi bisnis dalam unit bisnis. Ini tadi yang saya contohkan, di akhir nanti ada yang namanya Blue Ocean menjadi salah satu elemennya. Jadi Blue Ocean itu intinya bahwa kita berusaha untuk melayani pada segmen tertentu yang memang belum terlayani oleh orang lain. Ada 4 langkah faktor pertanyaan yang ditanyakan di situ yang dalam rangka membuat Blue Ocean strategi. Ini seringkali gini, Blue Ocean strategi itu sebenarnya pengembangan dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu pada strategi, marketing strategi kan dalam berkaitan dengan positioningnya ada pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, perulung pasar atau market niche. Nah, market niche itu berkembangnya itu dalam konteks yang lebih luas, itulah yang disebut sebagai Blue Ocean strategi. Intinya bahwa kita tidak mau bertarung mati-matian, tapi kita berusaha menghindar. Wis pokoknya saya anteng di segmen itu tanpa ada perlawanan berarti. Itu aja sebenarnya kalau Blue Ocean intinya. Itu yang strategi bisnis unit. Sedangkan strategi fungsional itu kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen, dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, SDM, operasi, riset, sistem informasi, kaitannya dengan itu. Nah, strategi fungsional ini juga fokus pada penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Sehingga teori dasar yang muncul di situ ada teori resource based view. Makanya resource based dulunya resource based view, sekarang sudah menjadi resource based teori. Tentang resource based teori ini banyak dipakai di semua elemen manajemen. Orang pemasaran pakai itu RPT, manajemen keuangan pakai RPT, manajemen daya manusia RPT, operasi RPT, riset pengembangan RPT, sistem informasi juga RPT. Karena apa? Karena faktor internal dan itu resource. Walaupun ada juga nanti teori tentang knowledge based view. Ada knowledge based view, ada apa lagi? Yang dikenal misalnya ada, kalau di pemasaran ada service dominant logic, itu tentang service, ada tentang goal setting teori, itu tentang apa ya? Tentang goal, tujuan, itu banyak dipakai. Sehingga di sini strategi fungsional itu banyak sekali menggunakan pendekatan resource based teori. Apakah teori itu dikaitkan dengan portofolio, dikaitkan dengan value, dikaitkan dengan resource itu tidak hanya sekedar resource semata, tetapi service based view dan seterusnya. Banyaknya masuk ke sana. Contoh di manajemen pemasaran itu pendekatannya biasanya pakai produk, price, place, promotion di samping segmen sebagai landasan, terus
Strateginya dengan memanfaatkan product price promotion, manajemen keuangan, tentang biaya, tentang modal, tentang ini dan seterusnya. Kaitannya adalah seperti itu. Mungkin itu tentang formulasi strategi. Kalau nanti tentang masing-masing elemen yang ada di dalamnya, tadi ada yang namanya matriks IE, terus BCG dan seterusnya. Langkah-langkahnya nanti kita bisa kasih panduan pakai YouTube aja biar lebih tidak menghabiskan waktu. Mungkin itu sampai sini tentang formulasi strategi. Ada yang mau didiskusikan? Kita tinggal punya dua tanggungan, yaitu satu implementasi. Implementasi itu kita pakai pendekatannya McKinsey aja yang gampang. Karena di situ ada 7 elemen, 7S McKinsey. Dengan strategi yang kita tetapkan tadi, berarti nanti apa imbasnya yang dilakukan. Terus terakhir mungkin yang agak panjang tentang audit. Karena audit nanti setidaknya kita akan mencontohkan di samping pendekatan konvensional ada pendekatan yang relatif universal yaitu balance scorecard. Karena sudah dengan balance scorecard akan setiap elemen dari fungsional organisasi akan kita bahas di sana, kaitannya seperti apa dan seterusnya. Mungkin itu aja. Ada yang mau didiskusikan? Siap menyimak, Pak. Maaf Pak Heru. Oke, monggo. Untuk tugasnya terakhir dikumpul kapan ya Pak? Enaknya kapan? Luar biasa. UTS saja Pak ya? Ya, UTS saja. Oh ya, Nanti Pak. nanti gini aja di UTS itu e-learning udah bisa buka ya sekarang ya? Udah, Pak. Sudah Pak, sudah bisa Pak. Nah, nanti gini, di e-learning itu ada dua menu. Yang satunya di menu ujian, berarti nanti ada UTS. Kalau di UTS nanti silakan caranya gimana, mau ngetik lagi terserah, mau ngopi dari tugas ya terserah. Tetapi untuk tugasnya itu nanti saya buatkan di menu tugas. Kan karena di tugas itu nilainya lebih besar, proporsinya sangat besar. Betul, Pak. Ketika cuma dimasukkan di UTS kok sayang gitu loh. Iya, Pak. Setuju. Makanya, ya ke tugas saja ya Pak ya. Pak Heru, tugas saya nggak bisa kirim di tugas kan karena terlalu banyak di B-nya. Terus saya kirim ke WA Pak Heru. Saya coba nggak bisa udah upload. Nanti di learning aja, di learning. Di learning ya Pak. Nah, di learning. Jadi kalau di learning muat ya Pak ya. Insya Allah muat, insya Allah. Teman-teman jadiin PDF aja biar kecil, jadiin PDF. PDF ya. Oh, di PDF kan ya? Iya, jadi kecil. Kalau enggak di RAR. Oh, di RAR ya. Oh, berarti gede banget kalau harus di RAR. Di dua kali Pak, di tugas sama UTS gitu. Siapa tahu anunya banyak Siapa tahu Ayo. filenya banyak. Tapi kalau yang untuk Excel ngitung dari itunya ya nggak perlulah dimasukkan semua. Hasilnya aja ya Pak ya. Iyalah. Itu kan cara itu di belakang Metode, aja. Nggak usah dimunculkan misalnya Excelnya mulai dari ini nanti angka-angkanya yang menyampaikan ini nggak usah. Kecuali kalau tesis nanti baru ya Pak ya. Ya, baru. Ketika tesis pakai analisis SWOT itu dimunculkan karena apa? Karena seringkali
ketika nyusun tesis itu orang sudah menggunakan sumber instrumennya dari berbagai pihak, tetapi ternyata ketika menilai cuma menurut asumsi kita. Kan sayang. Iya. Ya meskipun pakai asumsi kita boleh. Ini kemarin pertanyaan siapa ya? Ada yang pertanyaan, saya tidak menggunakan angka-angka dalam apa membuat kuesioner atau wawancara. Enggak masalah. Nggak masalah ya. Enggak masalah. Setidaknya kita sudah memberikan penilaian gini. Saya nanya ke Pak Purwanto wawancara. Berarti kan saya sudah bisa, artinya bahwa jawabannya adalah seperti ini. Kita rangkum jawabannya seperti ini. Ketika jawaban seperti itu, kita boleh berasumsi nilainya berapa. Boleh loh kita berasumsi. Mengira-ngira ya Pak ya berarti ya? Mengira-ngira. Karena nggak mungkin lah misalnya Pak Purwanto manajer keuangannya misalnya. Iya. Menilai diri sendiri gitu maksudnya? Enggak, ketika ditanya tentang kekuatannya gitu. Tentang kekuatan modalnya, keuangan itu menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Misalnya saya yang ngasih yang sebagai surveyornya, misalnya sebagai perisetnya. Ya saya menghadap Pak Purwanto misalnya, saya nggak mungkin lah nyodorin kuesioner gini aja. Pasti akan wawancara, ya wawancara. Dari situ kita sudah memilih. Kalau jawabannya seperti ini, kira-kira akan berapa? Kita sudah punya patokan dulu. Punya perkiraan skor berarti ya Pak ya? Ya, perkiraan skor boleh. Bapak izin, apa itu nggak menyalahi aturan Pak? Karena kalau nggak ada angka nggak kuat Pak. Dipikir itu bukan keaturan, itu fleksibilitas itu. Kan kita aturan tetap dipakai, hanya nggak etis saja menyodorkan pertanyaan-pertanyaan, ya kita wawancara saja secara normatif. Menurut saya begitu Pak Heru. Ya, jadi boleh. Jadi misalnya gini, kita mau wawancara, saya mau menghadap ke Pak Andi misalnya. Mau menghadap Pak Andi ketika mau membuat wawancara, sebelumnya kita sudah menetapkan dulu. Kita sudah punya patokan bahwa ketika nanti seperti ini akan ini, seperti ini akan seperti ini, akan seperti ini. Intinya adalah seperti itu kan. Kita wawancara pasti sudah punya maksud tertentu, yang punya landasan tertentu, tapi kita sudah menetapkan dulu. Jangan asal pokoknya gitu. Yang penting itu. Jadi boleh. Kalau untuk kita ini nanti ya asumsinya gini aja bahwa ketika membuat analisis itu asumsinya bahwa secara operasional praktek di belakang itu kita udah pinter. Udah pinter membuat itu. Karena prakteknya nanti nggak harus kita yang melakukan kan. Yang penting adalah menganalisis dengan positioning yang seperti itu, nanti ada argumen-argumen, maka strategi yang akan ditetapkan apa. Itu yang lebih penting. Pak Heru, kalau kemarin saya coba buat tugasnya itu, saya dapatnya ketemunya min, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Karena kekuatan lebih kecil dari kelemahan. Ya namanya positioning, kita ingin tahu positioning kita, itu justru ketika gini, asumsi orang kan bahwa ketika kita membuat analisis SWOT itu selalu ada yang di kuadran 1. Iya. Nah, kalau minus kan berarti ada di kuadran 2 atau kuadran 3. Bisa di kuadran 2, dari internal itu bisa di kuadran 2 atau 3. Kalau yang minusnya itu di eksternalnya bisa di kuadran 3 atau 4. Jadi minus nggak masalah. Justru ketika kita menemukan minus itu, kita akan bisa menetapkan strategi tepat yang mana. Yang kesalahan yang selama ini terjadi kan kita ingin selalu memposisikan ada di posisi 1 agar terlihat di mata orang lain bahwa usaha kita, kegiatan bisnis kita itu ada di yang peluangnya besar, terus punya kekuatan yang tinggi.
Itu mungkin kepentingan pemasaran mungkin iya, karena dalam rangka apa, kepentingan pemasaran atau kepentingan keuangan agar investor mau masuk ke kita gitu kan. Tapi kalau untuk menetapkan strategi kita ya harus apa adanya. Ketika kita ada di posisi misalnya di kuadran 3, di situ penciutan atau divestasi atau likuidasi. Harusnya penciutan atau divestasi. Kita sebenarnya kurang modal. Pengen memperbaiki produk kita, tapi kita modalnya nggak ada. Hutang sudah nggak bisa. Mau tidak mau apa? Jual sebagian asetnya, atau kalau di saham, kan ada divestasi saham. Menjual saham untuk memperoleh dana segar. Dana segar itulah yang dipakai untuk memperbaiki kelemahan. Nah, kalau misalnya posisi di situ terus kita paksakan bahwa kita ada di posisi 1, pengembangan produk, nah terus modalnya dari mana? Wong modal ini kita udah nggak punya. Dalam kondisi yang susah, modal nggak ada, hutang sudah nggak bisa, satu-satunya jalan yang dipakai apa? Divestasi. Jual sebagian untuk dapat dana. Misalnya atau kalau nggak jual bisa melakukan pemberhentian salah satunya. Yang perusahaan kita udah benar-benar nggak bisa ini, mengurangi biaya apa? Bisa pensiun dini. Orang SDM akan diminta untuk melakukan analisis yang bisa dilakukan apa sih SDM-nya sebenarnya masih diperlukan atau enggak, efektif atau enggak, sehingga apa bisa muncul penawaran pensiun dini atau yang lainnya. Jadi nilai minus itu nggak masalah, justru bisa menggambarkan posisi kita yang sesungguhnya bagaimana. Jangan paksakan harus positif malah. Iya. Iya, Pak. Kalau positif berarti nggak bisa likuidasi ya Pak ya? Masih ada positif. Apa positif 1? Kalau positif ada di posisi 1, masa di posisi 1 terus likuidasi? Ya, dasarnya dari mana? Di apa? Likuidasi kan ada aturannya. Di aturan juga kan nggak mungkin itu. Nah, perusahaan lagi tumbuh, masa mau ditutup itu misalnya. Maksudnya udah mendekati ke minus, Pak. Ya, kecuali kalau minus. Minus itu pun sebenarnya bisa dilihat dari ini. Minus, kita sudah minus. Tapi kan masih sebelum likuidasi ada 2 langkah sebelumnya. Penciutan dulu. Penciutan nggak bisa divestasi. Tahapan itu dulu ya Pak ya yang diikuti. Ada tahapan. Iya, nggak bisa langsung misalnya, wah pokoknya likuidasi. Ya. Biar ini ambil gampang ya Pak. Ya, itu sama halnya kita punya istri 3. Saya lagi pingin ke istri 2, pokoknya kan nggak bisa. Katanya, saya sih belum tahu. Pak Heru ada cita-cita ke sana ternyata ya Pak ya. Ya bukan cita-cita. Keinginan laki-laki. Tapi nggak berani. Curhat nih Pak Heru. Bu Ana, halo Bu Ana. Kita sama ini Pak, sesama istri Pak kita Pak, anggota istri. Iya. Enggak, malu nih. Kemarin masalahnya saya baru kedatangan teman saya. Teman saya itu yaitu CLBK Pak. Enggak, dia punya beberapa istri. Enggak, teman saya punya beberapa istri. Ya, katanya apa? Ya kalau udah nekat begitu kan berarti itu udah enggak apa istilahnya semau gue, saya bilang gitu kan. Lagi pingin ke sana ya ke sana, pingin ke sana ke sana. Ternyata enggak, ternyata ada aturannya. Ada aturannya, Pak. Ternyata. Ternyata. Berarti merepotkan diri sendiri dong. Ya udah nekat sekalian, saya bilang gitu. Nekat sekalian ya nggak bisa, namanya ini tetap punya rasa. Ya udahlah. Ya baguslah. Rumusnya 32, Pak. 332 itu. Ribet ah. Minta izin dulu Pak, minta izin. Kalau nggak diizinin minta maaf.
izin atau enggak izin melihat pengalaman orang lain dari riset-riset kok bakalan enggak bisa kalau seperti ini. Orang pinginnya bebas kok malah jadi terikat aturannya. Istilahnya gini, kita ada di satu perusahaan, aturannya mengikat, di situ aja kita sudah harus mengikuti ribet, harus kedua perusahaan dengan 2 aturan. Wah, ya semakin ribet aja kita, semakin terkekang. Bagi saya. Udah Bu Ana mah is the best. Sampai sini. Kurang bentar. Ditunggu Pak YouTube-nya Pak. Oke, jadi gini aja ya. Pokoknya ini nanti silahkan di ini nanti strategi yang tepat untuk masing-masing apa. Boleh mengkombinasikan misalnya dilihat dari life cycle-nya ada di posisi ini. Kalau saya dekatkan pendekatan yang sebelumnya pakai analisis SWOT, berarti ada di posisi apa, nanti strateginya apa. Itu karena sebenarnya sama. Mau tidak mau dalam pendekatan satu dengan yang lain ketika dikombinasikan itu relatif sama. Nah, pendekatannya apa? Ya terserah masing-masing mau pendekatan yang mana. Enggak. Karena toh ketika pendekatan satu dengan yang lain ujung-ujungnya sama. Oh, ketemunya adalah di sini. Ada yang bilang misalnya nanti, oh saya positioningnya ada di kuadran 1. Oh, di Aliman boleh list. Saya mau strategi yang paling tepat adalah dengan kondisi yang ada, strateginya adalah diversifikasi misalnya. Itu nggak salah ketika landasan pendekatannya bukan SWOT. Tapi kalau pendekatannya adalah SWOT, kok ada di posisi kuadran 1, terus dilakukan dengan diversifikasi, itu yang nggak pas. Sehingga bukan masalah benar atau nggak benar ketika Bapak membuat suatu analisis, yang kita bisa lihat, yang saya bisa lihat, cuma ketika ada di positioning apa, tepat nggak strateginya? Pendekatan yang dipakai tepat nggak? Hanya itu yang bisa kita tahu secara teoritis ya. Kenapa? Banyak orang yang mengatakan dia ada di positioning 1, tetapi di situ dia strategi yang dilakukan adalah sapi perah. Mumpung bisnisnya lagi tumbuh, maka disitulah dia ngambil keuntungan. Kan secara teori harusnya enggak. Lagi tumbuh ya silahkan pengembangan produk, pengembangan pasar, inovasi, dan seterusnya. Itu sebenarnya hanya mencocok-cocokkan yang ada aja. Secara umum itu. Oke, lagi? Heru. Oke. Kalau untuk penciutan, itu kita tahapan-tahapan yang paling rasional itu gimana Pak? Maksudnya gimana? Akan kita kita misalnya punya beberapa perusahaan nih. Ya. Kalau misalnya dilakukan penciutan itu kan udah yang minus ya, yang udah tidak bisa ditolong lagi atau gimana Pak? Ya. Kalau dalam kondisi penciutan itu korporasi berarti ya? Iya, korporasi. Ketika korporasi berarti ya sama dengan ketika kita melakukan uji validitas. Uji validitas itu ketika ada yang paling minus berarti yang paling prospeknya paling jelek itu yang dijual. Iya. Misalnya. Tetapi itu pun harus diperhatikan ada kaitannya dengan core bisnisnya enggak? Oh gitu ya. Misalnya mendukung belum tentu yang paling jelek itu yang dijual kan? Iya betul Pak. Misalnya saya usaha penerbitan. Penerbitan padahal untuk mungkin toko tidak terlalu berkembang, tetapi itu merupakan hal yang penting. Berarti saya nggak akan jual toko meskipun itu tidak terlalu berkembang, akan mencari alternatif yang lainnya. Dan penciutan itu bisa dilakukan tidak harus menjual ya.
Iya. Bisa tidak harus menjual, bisa juga misalnya saya punya bengkel yang di situ juga ada cuci untuk cuci mobil, cuci steam. Ternyata cuci steam itu kan memerlukan space yang sangat luar biasa. Hitungannya udah jelas bahwa maksimal sehari kapasitasnya berapa, dengan sekali cuci berapa, okupasinya berapa, udah bisa dihitung. Ternyata loh kok dengan kebutuhan space yang besar tidak ini. Tidak tertutupi gitu ya. Ya mungkin saya tidak akan menjualnya, tetapi untuk steam itu kita sewakan. Bisa juga kan? Kita fokus di bengkel untuk mengembangkan apa? Yang tadinya itu cuma misalnya adanya cuma ganti oli, terus ini mulai berbenah dengan yang lainnya. Atau kita tadinya cuma jual ban terus sama cuci, mulai berbenah. Oh, jual ban sekaligus masang juga misalnya. Oh, berarti mulai ada ininya gitu kan. Bisa yang relatif ini bisa tidak dijual tapi disewakan. Otomatis ditutup juga cucian itu juga. Jadi berarti penciutan itu apa? Berarti penciutan itu tidak mesti harus permanen kan Pak ya? Tidak harus permanen. Namanya penciutan. Iya. Nah kalau divestasi pun sebenarnya enggak ini juga. Langkah berikutnya yang lebih besar adalah divestasi. Iya. Itu tahapan-tahapan itunya sih sebenarnya. Tinggal pilihan terus. Makanya di analisis ini kan hanya namanya grand strategi dasarnya. Kalau untuk pemilihan strateginya nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang ada yang menjadi data kita berikutnya. Makanya kalau di praktek di lapangan kita sebenarnya sudah menerapkan itu semua tanpa sadar Pak. Tanpa sadar sudah menerapkan itu. Iya. Cuma seringkali kita ngambil bukan dari atas dari lingkup yang atas ke bawah diturunkan, tetapi kita langsung ke operasional. Oh saya nggak gini, jual aja dah. Misalnya. Gitu kan? Tapi tidak tahu yang atasnya apa gitu loh. Iya. Semua udah kita lakukan sebenarnya. Nah, enaknya di S2 ya ini enaknya. Karena sudah melakukan, tinggal sebenarnya mencocokkan dengan ini urutannya ini atau enggak dan seterusnya. Atau hanya tinggal membandingkan strategi ini ketika posisinya apa gitu misalnya. Atau di sini sebenarnya upayanya adalah untuk ini. Kan beda, praktisi dengan akademisi agak beda. Kalau praktisi itu intuisinya sangat luar biasa sehingga seringkali bicaranya tidak objektif. Pokoknya gitu kan. Saya lagi pingin ini pokoknya. Kalau dia akademisi kan secara objektif, oh kalau kondisinya seperti ini harusnya ya amannya seperti ini. Cuma kadang-kadang akademisi itu terlalu nyari aman. Sehingga analisisnya lama, gerakannya pelan biasanya. Sehingga apa? Untuk berkembang agak pelan. Itu tergantung cara pandang masing-masing. Oke, itu aja nggih. Nah, udah nggak ada yang mau didiskusikan. Nanti tinggal silakan nanti saya coba bikin YouTube-nya untuk model yang lain. Kalau kemarin baru SWOT, nanti saya buatkan untuk panduan menyusun yang lainnya. Karena ada sedikit perbedaan, contoh misalnya pembobotannya yang berbeda, cara menilainya yang agak berbeda sedikit, itu yang ada. Sehingga banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ini. Yang jelas seringkali gini, ketika kita kuliah dulu dari zamannya S1 sampai zaman S2, sampai S2 pun sekarang ini seringkali kan kita langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya di MSDM kita selalu
kita kuliah itu selalu mengaca kepada urut-urutan, mulai dari rekrutmen sampai pemberhentian. Tapi tidak pernah disinggung tentang teori dasarnya apa. Kita ngomong perilaku organisasi, itu teori dasarnya apa? Sehingga kita selalu textbook. Sehingga ketika kita memahami tentang teori dasarnya, itu kita sebenarnya akan lebih enak. Karena di seluruh teori yang ada, yang namanya teori itu sebenarnya lebih ke arahnya di manajemen strategik itu tentang kompetisi. Jadi ada yang namanya teori digabung-gabungkan, mulai dari resource base, mulai dari game teori, behavioral, network, relationship, transaction cost teori, agensi teori, antitrust teori, terus knowledge based view, terus apa lagi? Terus apa tadi? Dynamic capability dan seterusnya. Teori-teori itu ketika kita rangkum menjadi satu, sebenarnya orang sering menggabungkan menjadi teori disingkat itu RATOC. Resource Advantage Theory of Competition. Semua teori yang ada itu di bawah lingkup dari RATOC. Resource Advantage RATOC. Resource Advantage Theory of Competition. Itu basicnya di situ. Sehingga ketika nanti orang pemasaran yang berbicara tentang distribusi, berarti dia akan mengarah kepada agensi teori. Yang berbicara tentang penggunaan sumber daya apapun bentuknya, itu ke resource based teori. Terus orang SDM yang berbicara tentang motivasi dan sebagainya, tentang organisasi, berarti pendekatannya behavioral. Sebenarnya relatif ke arah sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu nanti setelah UTS, berbicara tentang implementasi, setelah itu tentang audit. Itu aja dari saya. Ada yang lainnya lagi? Ya, ketika udah nggak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Oke, Pak. Iya, baik, Pak. Baik, Pak Heru. Terima kasih banyak, Pak Heru. Ya, Pak. Sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berkah. Foto dulu, Pak. Foto dulu. Ya, Pak. Mana? Ya, foto dulu. Satu lagi, Bu. Pak Maulia. Semua? Kelihatan Sudah semua semua? nih. Ini. CCC. 1, 2, 3. Oke, nggih. Tambah neh. Sik. Tambah lagi. Ada lagi? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri nggih. Ya.